Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan kembali menggelar gerakan sholat subuh berjamaah dan pengajian rutin subuh Rabu. Bertempat di Pendopo Bupati HSS, pada hari Rabu 19 Oktober 2022. Kegiatan ini dihadiri Bupati HSS Dr. Andes Haji Ahmad Fikri MAP, Wakil Bupati HSS Syamsuri Arsyad SAP MA, Sekretaris Daerah Kabupaten HSS Dr. Andes Muhammad Nur MAP, staf ahli, Kepala Perangkat Daerah, para camat, para kepala bagian lingkup Setda HSS, Sekretaris Dinas dan Badan serta Kasubag Setda Kabupaten HSS. Kegiatan ini dimulai dengan sholat subuh berjamaah, lalu dilanjutkan tausiah yang disampaikan oleh Tuan Guru Haji Muhyar Dahri. Untuk kali ini, pengajian diisi dengan pembahasan tafsir Al-Quran Surah Hijr ayat 51. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna 'ilma warzuqna fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Yang terhormat Bapak Bupati, yang terhormati Bapak Bupati, Sekretaris Daerah, Bapak-bapak, Ibu, Kepala SKPD, hadirin hadirat yang berhormat. Marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat dan karunia-Nya kepada kita yang tidak mungkin kita untuk menyebutnya seluruhnya. Namun demikian kita dituntut untuk selalu bersyukur dengan menggunakan nikmat itu pada yang Allah ridhai, yang Allah inginkan. Alhamdulillah kita malam subuh ini kembali bisa berhadir di majelis kita ini. Insyaallah kita akan kembali bisa melanjutkan pengajian kita, yaitu tafsir Al-Quran Al-Karim, dan kita masih dalam surah Al-Hijr akan memasuki ayat yang ke-51. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa nabbi'hum 'an dhaifi Ibrahim. Dan kabarkanlah kepada mereka, yakni kepada orang-orang Mekah, tentang tamu Nabi Ibrahim, yakni para malaikat, di antara Jibril yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membawa kabar gembira kepada Nabi Ibrahim dengan akan memperoleh seorang anak, yang sekaligus akan membawa perintah Allah untuk membinasakan umat Nabi Lut. Jadi sebelum kebenuannya Nabi Lut, mereka singgah dulu di rumahnya Nabi Ibrahim. Nah, untuk tadi mengabarkan kabar gembira. إِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ فَقَالُوا سَلَامًا. Ketika mereka para malaikat tadi masuk ke rumah Nabi Ibrahim, maka mereka mengucapkan salam. Jadi memang demikianlah ajaran agama. Kalau kita masuk ke rumah siapa saja, baik rumah orang lain, bahkan rumah kita sendiri, biarpun ada orangnya, tetap disunatkan, dianjurkan untuk mengucapkan salam. Karena di sana tentu ada aja makhluk Allah Ta'ala, hamba Allah Ta'ala, apakah itu malaikat, apakah itu jin. Jadi kita niatkan memberi salam kepada siapa saja yang ada, walaupun kita ada niat. Nah, setelah itu dianjurkan kita untuk membaca Qul
Dan sebelum masuk itu disunatkan membaca bismillah. Nah, itu dijanjikan bahwasanya dengan membaca bismillah itu setan ada dapat masuk. Ya, setan ada dapat masuk. Kecuali setan yang memang selalu melakukan orang kita. Itu kan kalau tiga itu. Ayo saya contoh aja masuk ya Allah. Yang lain bertiga sebenarnya. Jadi setan yang satu ini kalau tahu dia apa aja atau tetap aja. Qala inna minkum wajilun. Nabi Ibrahim berkata, sesungguhnya kami terhadap kalian itu takut. Kenapa jadi takut? Karena mereka itu kadang mau makan. Disuruhi oleh Nabi Ibrahim sapi berpanggang. Nabi Ibrahim memanggang sapi itu di atas batu, mengelipir. Karena kan Nabi Ibrahim curiga. Pertama orang ini kada dikenal, kada dikenal. Di antara tandanya itulah orang itu bersih tapi kada dikenal. Nah, ini tanda-tanda malaikat. Kemudian kita sudah wajar aja mana di zaman bahaya itu kan, yang sekampungan kita ini kita kenal kan orangnya ya orang. Nah, kalau kada kita kenal itu nanti mungkin pengembara, nah tentunya awaknya itu berdebu. Ada ini kada bersih, rambut bersih, pakaian bersih, tapi kada dikenal. Nah, itu zaman bahari itu tandanya itu malaikat. Tapi kita kan beda juga. Jibril yang datang mengajari yang bertakun, ya Muhammad, ma'wal iman, jawab Muhammad itu iman, jawab linadika. Nah itu bersih, pakaiannya bersih, rambutnya mining, bersih. Nah, tapi kada dikenal dia sinoma, tapi kada tahu lah. Nah ternyata yang Nabi itulah Jibril yang mengajari kalian agama kalian. Nah, tiga itu anak ma'wal iman, ma'wal Islam, ma'wal ihsan. Jadi inilah sebenarnya inti daripada ajaran Islam itu. Kita harus kenal benar-benar apa itu iman, rukun iman, apa itu rukun Islam, apa itu ihsan. Nah, puncaknya adalah ihsan. Jadi puncak dari pengetahuan kita tentang iman dan keyakinan kita tentang rukun iman dan pelaksanaan pengetahuan kita tentang rukun Islam dan pelaksanaan kita tentang rukun Islam itulah yang kalau kita laksanakan dengan maksimal dan optimal di bawah inilah, itulah nanti yang membawa kepada ihsan. Apa itu ihsan? Anta budallah ka'annaka tara fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Bahwa kamu itu beribadah menyembah Allah seolah-olah kamu melihat dengan Allah. Apa arti seolah-olah melihat? Artinya kita yakin Allah Ta'ala itu ada, Allah Ta'ala itu mengetahui kita, melihat kita dan sebagainya. Nah, fa'ilam takun tarahu fa'innahu yaraka. Kalaupun kamu tidak bisa mencapai yang demikian itu, maka yakinlah Allah melihat kamu, mengetahui kamu. Dan ini disebutkan anta'budallah ketika kamu menyembah Allah. Itu memang disebutkan, dikhususkan itu, walaupun dikiaskan ya sebenarnya dari waktu kita sembahyang aja, dari waktu kita beribadah, kapanpun Allah kita merasa dilihat dan kita merasa melihat dengan Allah. Itulah. Jadi itulah apa didapat apabila kita itu rukun iman kita itu benar, akidah kita itu benar, dan kita yakini benar-benar. Nah, kemudian dari rukun Islam itu kita laksanakan benar-benar semaksimal mungkin.
dimulai dari yang wajib. Yang wajibnya itu benar-benar baik-baik, sholatnya baik-baik. Nah kemudian ditambahi dengan 6 sunat-sunat. 6 sunat-sunat itu pada usah banyak, tapi nama la yazalul abdu yataqarrabu ilayya bin nawafil. Senantiasalah hamba itu mendekatkan diri kepadaku dengan yang sunat-sunat. Tapi sebelumnya apa? Yang wajib. Jadi biar Allah Ta'ala tidak ada yang aku senangi, lebih aku senangi daripada hamba itu mendekatkan diri kepadaku dengan yang wajib dulu. Yang wajib baik-baik dulu. Nah kemudian tambahi dengan yang sunat. Yang wajib tadi sudah baik dikerjakan seperti sholat, baik pun caranya, baik pun waktunya, ya, itu baik semuanya. Caranya baik, berjamaahnya semuanya baik dikata. Nah kemudian tambahi dengan yang sunat-sunat, dimulai dari rawatib. Nah kemudian yang lain-lain. Nah itu la yazalu senantiasa, terus menerus. Jadi itu kuncinya, terus menerus. Apapun yang kita amalkan, walaupun sedikit, tetapi terus menerus. Ahabbul amal ilallah dawamah. Yang paling Allah senangi daripada amal itu yang kekal. Makanya Nabi itu kalau sudah sering mengerjakan suatu amalan, kadang pernah ditinggalkan lagi. Salat rawatib itu sampai beliau qadha kan, daripada kada boleh meninggalkan. Orang salat tahajud, kalau dia sudah terbiasa salat tahajud, biasa sudah cuma suatu waktu mungkin dia itu dialihkan apakah atau ada tabangun malam itu, maka itu disuruh oleh Nabi membayar pada waktu siang antara salat setelah salat subuh, hanya salat waktu doa sampai zuhur, sebelum zuhur. Itulah waktu kita membayar salat tahajud 12 rakaat ternyata bayarannya. Kan jadi kalau sampai wiwi wasama atau narasi tahajud daripada 12 rakaat, karena siang kan ada tanpa awal kita. Siang pun ada tanpa awal 12 rakaat kan. Paling-paling kita 2 rakaat, 4 rakaat siang itu kan. Nah, itulah hari Sabtu, hari Ahad. Nah, itulah itu caranya. Jadi kita niatkan itu dan kita amalkan insyaallah. Itu hanya bertahan. Jangan dibedakan antara ulama lawan kada ulama, maksudnya itu jangan kada ulama lawan amal lawan asa sana ayatnya jangan. Kita apa yang kita ketahui walaupun sedikit itulah yang kita amalkan, insyaallah akan terasa manfaatnya nanti. Qalu la taujal inna nubashiruka bi ghulamin alim. Mereka para malaikat tadi yang menyerupai manusia itu, mereka berkata, jangan kamu takut. Ya, takut juga malaikat bisa takutan Nabi aja takutan. Takutannya apa? Bukan takutan terhadap diri sendiri sebenarnya, tapi takutan ini malaikat turun ke bumi ini jangan-jangan membawa adab. Itu biasanya kan kayak itu. Malaikat turun itu apalagi bertiga ini kemungkinan besar ini biar Nabi Ibrahim ini azab nih. Jadi sudah takutan. Nah itu jadi takutnya. Jangan kamu itu takut. Sesungguhnya kami datang ini membawa berita gembira kepadamu dengan seorang anak laki-laki yang berilmu dan alim. Bi ghulamin alim, dengan seorang anak yang alim. Nah ini gaya bahasa Arab. Sastra Arab balaghah, anak yang alim. Apakah dia akan lahir itu langsung alim? Nah, ada anak yang nanti akan menjadi orang
Ishak gitu, ceritanya itu Nabi Ishak, bukan Nabi Ismail, itu Nabi Ishak. Qala abasyartumuni ala an massaniya kibaru fabima tubashirun. Nabi Ibrahim berkata, apakah kalian itu membawa kabar gembira untukku dengan akan beroleh anak tadi, padahal aku ini sudah tua? Maka kayak apa kalau bisa memberi kabar gembira demikian, itu tidak boleh anak? Kayak apa kalau bisa boleh anak? Aku sudah tua. Nah, tambah bilang bini sudah tua juga. Jakanya seorang tua bini anom, kira-kira boleh anak gitu. Anak ya Allah, ya dia laki-laki aja, satu Tuhannya aja. Iya, asal kau makan bayu seibir aja dia. Kau aja begitu, produksi. Kadada lalakian temanopos ada. Tapi kalau binian itu. Nah, tapi ini seorang sudah tua, bini sudah lewat tua sudah. 90 tahunan, bini itu 100 tahun, Nabi Ibrahimnya 100 tahun lebih. Ya tapi 100 tahun orang beri lah. Nah, 100 tahun orang beri itu barangkali sama kayak itu 50 tahun. Karena mereka ya udara yang dihirupnya masih bersih, oksigennya masih banyak. Hingga kita ini berapa persen dalam catatan belajar Tubari berapa banyak? 70% oksigen, 20 sekian persen itu CO2, kemudian sekian-sekian itu gas-gas yang lain. Itu beda. Kalau ini kira-kira 50% yang oksigen itu sudah bagus, campur macam-macam, sudah beberapa pupus macam-macam. Nah itulah sekarang. Jadi ya wajar aja kalau orang sekarang itu lebih panjang umur. Ya, banyak jantung tetap karena oksigen itu dia akan memanaskan darah, membersihkan darah. Nah itu otomatis lancar. Maka di antara amalan lah, amalan untuk kita makanya subuh, bangun subuh. Ini kawan malam jadi tarik udara, tarik nafas dalam-dalam, keluarkan terus sebanyak mungkin di tempat-tempat yang bersih. Itu akan membersihkan darah kita. Memang akan 20 kali keluarkan pelan-pelan. Ini mau pernapasan. Qalu basyarnaka bil haqqi fala takum minal qanitin. Mereka para malaikat tadi berkata, kami membawa kabar gembira kepadamu ini dengan sebenarnya. Benaran malaikat yang membawa karakter dan yang dibawa ini dari Allah. Termain-main cuma ya Nabi Ibrahim itu berpikir secara manusiawi, ya kan? Secara manusiawi, bukan karena percaya, cuma secara manusiawi itu asal ada mana, asal ada kawasan memikirkan ini kayak apa. Nah, tapi kalau Allah berkehendak kan apa saja bisa selama itu bukan yang mustahil. Ya, memang itu mustahil secara adat. Jadi ada yang mustahil secara adat, tapi ada yang mustahil secara hakikat. Mustahil secara hakikat itu Allah berkehendak, itu mustahil secara hakikat karena kalau dia apa-apa. Mustahil secara adat, lalakian hamil. Lalakian hamil itu kan mustahil secara adat. Tapi kalau mata-mata ya bisa. Nah, orang sudah tua benar, bibinya sudah tua benar, ada adatnya itu mustahil akan
hamil. Tapi kalau Allah Ta'ala menghendaki bisa. Bibinian ada lelaki hamil, mustahil secara adat. Tapi Siti Maryam, nah bisa. Kalau ini bibinian ada lelaki ya hamil itu ya diragukan itu. Itu ada marga kelebihan itu. Fala takun minal qanitin, maka janganlah kamu termasuk orang yang berputus asa. Nah di sini letak iman itu. Ketika kita itu dihadapkan kepada suatu permasalahan yang menurut adat itu mustahil tadi, maka selama kita itu masih punya kesempatan untuk berdoa, itulah, jangan putus asa untuk berdoa dan berusaha. Kalau usahanya sudah putus, umput sudah, doanya belum habis. Ya. Itulah ujar Nabi, tidak ada yang lebih merubah takdir itu selain doa. Jadi doa itu secara adatnya, secara sunatullahnya, doa itulah yang paling panjang kemungkinannya untuk merubah suatu takdir. Jadi orangnya sudah diparahi orang, sudah ya anak ada nikah aja lagi. Ada kita nih ada orang kita dahulu orang ya lah. Ada boleh berputus asa juga. Orang jatuh dari pesawat langsung jatuh. Kalau secara usaha ada orang gitu, apa usaha kapalnya, tapi masih sempat berdoa, maka doa itu masih bisa dikabulkan Allah dan merubah takdir. Ada yang merubah kemungkinan secara sunatullahnya itu kita mati. Jadi selama kita masih bisa berdoa, itu jangan putus asa, jangan putus asa. Berusaha habis sudah usaha, tapi doa belum habis. Ternyata diponis dokter, bulik saja di dokter sudah, ya Allah, habis usaha dokter sudah, ayo bulikan. Nah, tapi berdoa, apakah baca, ya, bisa. Selama itu belum lagi sampai ada. Qala wa may yaqnut bir rahmati rabbih illa dhallun. Ujar Nabi Ibrahim, tidak adalah yang putus asa daripada rahmat Tuhannya kecuali orang yang tersesat. Artinya orang yang kada benar tauhidnya, belum paham tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi makanya zikir afdal itu adalah la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa la yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ujungnya wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dia itu atas apa saja dia itu mampu. Itu keyakinan kita. Tapi tentunya kita ya berusaha. Tapi kalau sudah habis usaha tadi, apa saja doa kita itu pasti ya Allah bisa mengabulkan. Kalau dia menghendaki, permasalahannya kan di situ. Kita meminta Allah yang menghendaki. Dan kalau itu bertepatan dengan permintaan kita dengan kehendak Allah, apapun jadi. Asal itu doa kita tadi bertepatan dengan kehendak Allah. Walaupun itu kelihatannya mustahil, ya jadi. Qala fama khatbukum ayyuhal mursalun. Nah, setelah itu Nabi
Nabi Ibrahim ini masih curiga lagi. Nah apa gerak sebenarnya membayar Mahabharata tentang ini aja kira-kira ada usaha malaikat turun. Kalau hanya kabar itu aja. Jadi dia Nabi Ibrahim. Maka apakah keadaan atau urusanmu yang penting, wahai para utusan Allah? Nah, bagaimana sebenarnya? Nah, lalu mereka berpada. Qalu inna ursilna ila qaumin mujrimin. Ujar mereka, sesungguhnya kami diutus kepada kaum yang berdosa, yaitu kaumnya Nabi Lut. Nah, sekalinya ini namanya nih. Cuma sih enggak satu umat. Dua kabar nih. Sekaligus saja lah, sekali jalan aja lah. Nah, tabolo artinya turun ini aja sehingga kepada Nabi Ibrahim. Oh, sekalinya apa? Membinasakan. Illa ala Lut, kecuali keluarga Nabi Lut, pengikut keluarga dan pengikut Nabi Lut itu tidak dibinasakan. Tapi pula ada kaitan tambahannya illa maratahu, kecuali bininya pula. Jadi penduduknya dibinasakan kecuali keluarga dan pengikut Nabi Lut. Keluarga selamat kecuali Nabi ini. Nah, maksudnya Nabi Lut ini besar Nabi ini bakal ada selamat. Inna munajjuhum ajma'in, sesungguhnya kami akan menyelamatkan mereka Nabi Lut, keluarganya dan pengikutnya, semuanya selamat illa mar'atahu, kecuali istrinya. Orang binasa, keluarga selamat, tapi ini ada. Jadi ini Allah berikan contoh bahwasanya ya, yang namanya sudah ketentuan Allah itu, biarpun bini Nabi, kawitan Nabi, keluarga Nabi, kada tentu, kada ada jaminan. Kada ada jaminan keluarga Nabi itu selamat, kada ada jaminan kecuali mereka itu taat. Qadarna innaha laminal ghabirin, telah kami tentukan, telah kami takdirkan. Nah, ini takdir. Bahwasanya dia, istrinya itu termasuk orang-orang yang tinggal ada 4 lari menyelamatkan diri. Berguling. Nah, ya. Tertinggal ada jerabahnya ya, tertinggal ada publik saja. Jangan ya Nabi. Ada juga keras, tapi Nabi ini sudah tahu nih, bakal berguling, tahu sudah. Ayo, pas berguling, ketika itulah malaikat kamu tahu Pak. Malaikat itu ya mungkin lah disusuknya tanah itu, dia mulakannya lalu hujan batu tertimbunlah manusianya dan seluruhnya apa itu tertimbun. Jadi dalam bahasa Al-Quran itu bawahnya menjadi atasnya menjadi bawahnya. Nah, itu tertimbun. Itu azab yang diturunkan Allah kepada umat Nabi Lut. Itu di negeri Sodom. Nah, sampai hari ini yang ada digenai umat. Falamma jaa ala Lutinil mursalun, maka ketika datanglah para utusan tadi kepada keluarga Nabi Lut, bilang para malaikat, qala innakum qaumun munkarun, ujar Nabi Lut, kalian ini orang-orang aku kada kenal. Sama ini tadi orang Nabi Ibrahim. Nah ini ada orang kampung sini nah. Ada kan orang musafir kata ya beda sih tadi. Nah itulah.
hilang lah, udah hilang, tidak ada tahu. Itu ada juga bila matanya mencirat, matanya mencirat, hawang, atau hati-hati Pak. Itu bisa malah kalau mau kita camangin ke ini itu bisa para nabi itu. Nabi kita tadi kan meninggal itu kan Fatimah siapa bilang itu mata muncul tahu Nabi suruh masuk dia kalau Nabi kita tidak karena ada Muhammad anak boleh deminya kainah jasa di dunia kainah. Jadi setiap nabi itu ditawari. Kalau kita ditawari ya Pak, kainah lagi nyamanannya bini lagi. Aisyah itu radhiyallahu anha itu ditinggalkan Nabi itu umurnya 18 tahun. Ayo. Dan itu Nabi kan di puncak kejayaan Sidin, semuanya sudah takluk ya Allah. Nah, maka itu toh ditawarin jika ada hanya jangan pulang jadi apa lakunya deh, jadi bupati, jadi gubernur, hanya beberapa bulan saja. Jika demikian boleh kain kira-kira kain aja ya Allah. Nah, tapi Nabi kita karena sudah tuntung tugas al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan. Nah, sudah tuntung tugas, nikmat sudah Allah sempurnakan. Dan nah ini catatannya, dan pengganti beliau itu sudah beliau siapkan. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali siap jadi pemimpin. Jadi ada apa tinggalkan ayat. Jadi biar ambil Ar-Rafiqul A'la, aku menginginkan teman-teman di atas itu, nah, di langit itu, kulit hadis itu. Nah, daripada bila-bila kita salah-salah mengatakan dari kulit-kulit kita sudah selesai dari benar. Tapi sini tadi sudah mempersiapkan pengganti. Nah, lain dengan Nabi Musa. Nabi Musa ditawari juga sama hadir di sini. Kau udah nulis lagi belum? Nah, karena apa harganya? Karena umat masih terlalu tinggalkan. Tinggalkan satu umat juga sudah menambah berhilang. Nah, jadi itulah intinya itu. Nah, qala innakum qaumun munkarun qalu bal ji'naka bima kanu bihi yamtarun. Jadi ujar para malaikat, bahkan kami ini datang kepadamu dengan membawa ajab yang mereka ragukan, mereka dustakan. Nah, ini kami datang bawa ajab yang mereka dustakan. Wa atainaka bil haqqi wa inna lasadiqun. Dan kami datang kepadamu dengan membawa kebenaran, yakni janji tadi benar, membuktikan kebenaran ancaman dari Nabi. Wa inna lasadiqun, dan kami adalah orang-orang yang benar. Nah, mungkin ini aja dulu Bapak Ibu sekalian yang kita pelajari pada kesempatan subuh ini. Mudah-mudahan kita bisa mengambil